Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah. Yang kami hormati Dewan Juri serta jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Bidayah. Yang kami hormati teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Bidayah serta penonton setia metode Al-Bidayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara Final Tahassus Islamic Competition 2025 pada Sabtu 28 November 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Bahauddin Al-Mujib selaku pembawa acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua yakni sambutan-sambutan. Acara ketiga pemberian penghargaan kepada santri teladan, best player serta harapan 1 Tahassus Islamic Competition. Acara keempat yakni acara inti final Tahassus Islamic Competition 2025. Acara kelima pembagian hadiah serta mauidhah hasanah, dan acara yang terakhir yakni penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara berikutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Tahassus Islamic Competition. Kepada Saudara Muhammad Ulum Mauludin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Yang saya hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Bidayah. Yang saya hormati jajaran panitia Tahassus Islamic Competition 2025 dan juga teman-teman santri seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang penuh barokah ini dalam rangka menyukseskan acara Tahassus Islamic Competition 2025. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada para jajaran panitia Tahassus Islamic Competition yang telah meluangkan waktunya, telah meluangkan tenaganya, telah meluangkan pikirannya sehingga kita sama-sama bisa mengadakan acara Tahassus Islamic Competition 2025. Tepuk tangan untuk para panitia. Dan juga semoga saya harap Tahassus Islamic Competition di tahun depan terselenggara dengan baik. Tahun ini memang sedikit agak lumayan berbeda dengan konsepnya tahun kemarin. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu pasti menggunakan cerdas cermat, tapi tahun kemarin yang kemarin itu kita pakai sistem olimpiade baru cerdas cermat. Nah, mungkin untuk tahun berikutnya kalau misalnya bisa melakukan dengan teknikal cerdas cermat lagi secara seutuhnya, ya saya berharap itu berjalan dengan lancar semuanya.
Dan juga harapannya ke depan dengan adanya Takhasus Islamic Competition 2025 ini, saya berharap kepada para santri jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan berhenti belajar. Mungkin kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan tahun ini, tapi insya Allah untuk tahun ke depan terus tingkatkan level kalian sehingga kalian bisa menjadi juara nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari para panitia, itu khususnya kesalahan kepada saya karena saya yang menanggung dan bertanggung jawab atas kesalahan para panitia. Apabila ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, mohon ya dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Pondok Pesantren Al-Bidayah yang akan diwakilkan oleh Ustadz Muhammad Nasiruddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat kami ta'zimi, yang sangat kami muliakan guru kita semua, Rabbina Dr. Kiai Haji Abdul Haris Al-Magister, dan seluruh beserta keluarga, dan kepada seluruh jajaran masyayikh, pada seluruh dewan asatid yang kami takzimi dan kami muliakan, dan seluruh teman-teman panitia ya, yang luar biasa, teman-teman dari panitia TIC, Takhasus Islamic Competition ya, dan teman-teman finalis. Berapa kelompok? 3 kelompok. Teman-teman yang sampai pada babak final pada malam ini, dan seluruh teman-teman yang hadir ini ya, yang semuanya semangat ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini, dan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliaulah kita ini mendapatkan nikmat ya, dengan berbagai macam dan jenisnya. Ini saya diminta untuk badali ketua pondok ya. Jane badal golat. Ya, disuruh ngasih sambutan. Mungkin saya banyak mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman panitia lomba ini, karena sudah mewadahi, membantu dan mendorong teman-teman ini kan yang baru-baru ya, banyak yang baru 1 tahun 2 tahun, pokoknya 23 sampai 25 24 yang telah memfasilitasi teman-teman ini, mendorong supaya belajarnya lebih tekun, supaya belajarnya lebih giat. Ini menurut saya pahalanya sangat besar ya, karena membantu orang lain dalam mencari ilmu, dalam meningkatkan keilmuan ya. Nah, yang kalau katanya guru-guru, orang yang sering membantu orang lain, baik itu dalam hal apapun, apalagi dalam keilmuan, itu akan dibantu oleh Allah ya. Nah, jadi semoga dengan membantu teman-teman ini, teman-teman panitia khususnya dan yang terlibat, itu nanti juga dipermudah oleh Allah, diperlancar dalam rangka
perjalanan keilmuannya ya. Ya kalau di hadis ya atau hadis sepertinya itu wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya kalau hamba menolong orang lain. Jadi teman-teman panitia, saya terima kasih dan tetap semangat. Ini karena agenda tahunan ya. Tahun depan ada lagi, tahun depannya ada lagi dan seterusnya. Itu seperti itu. Yang kedua mungkin ini kepada mungkin audien YouTube mungkin. Audien YouTube kami yang di rumah atau dimanapun Anda berada ini, jika ada yang kurang mungkin nanti ini ada mic yang keruak-keruak ya enggak berarti jelas mic-nya misalkan ya, mohon maaf. Atau ada apa yang kurang cocok ya mungkin karena ini teman-teman panitia ini masih siswa semua, ini masih usia SMA. Ini sudah luar biasa membuat lomba seperti ini ya. Semasa saya dulu itu masih cuma mainan aja, gak ada buat acara kayak gini ya. Dan yang terakhir untuk teman-teman finalis, selamat, saya ucapkan semangat, selamat. Karena kalau gak juara 1, juara 2 atau juara 3 ya. Dan yang hadir ini saya juga ucapkan terima kasih, semangat juga. Karena dengan hadir saja itu dengar lagi keilmuan, itu tanpa terasa itu menancap nanti ya, melekat di pikirannya ya, itu. Jadi itu mungkin ya yang perlu saya sampaikan. Saya tidak tahu mau menyampaikan apa karena cuma badal ya, namanya badal itu katanya teman-teman itu jane al maksud bil hukmi badal. Ya intinya an-naib itu tidak seperti yang digantikan ya, pengganti itu tidak sama dengan yang digantikan, mesti yang digantikan itu yang lebih bagus. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya ialah pemberian penghargaan kepada santri teladan, best player, serta harapan 1 Tahasus Islamic Competition 2025. Kepada yang bertugas kami persilakan. Jadi pertama-tama kita sampaikan dulu selamat kepada juara harapan 1 yang beranggotakan Sakif, Adit, dan Faroil. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
juara Harapan 1 atas nama Sakif, Adit dan Faroil. Kepada Sakif, Adit dan Faroil kami persilahkan. Satu lagi pulang ya. Ini cuma ada 2 orang saja. Kemudian berikutnya Harapan 1 sudah, kita kembali ke tempatnya untuk Harapan 1. Kemudian untuk santri best player, ini santri yang waktu lomba itu jawab terus dan tiada henti menekan bel. Jatuh kepada Muhammad Abduh, Ampel 5. Untuk Abduh silakan maju ke depan. Gacor ini waktu ketika waktu semifinal, selalu dijawab terus. Tidak ada yang luput, tapi sayang tidak masuk final. Untuk selanjutnya, santri teladan, santri yang belajar terus setiap malam. Santri teladan jatuh kepada Nafis SB 4, Nafis Sunan Bonang 4. Selalu belajar tiap malam, persiapkan lombanya. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti final Tahasus Islamic Competition 2025. Acara saya alihkan sepenuhnya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Baha tadi karena sudah memberikan waktunya kepada saya. Dan kali ini kita kembali lagi ya. Saya moderator yang sudah dari tahun pertama selalu menemani para pemirsa yang ada di rumah. Mungkin boleh perkenalkan dulu. Saya moderator, nama saya Muhammad Ulum Mauludin. Tapi saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Muhammad Balyana Villa ya Mas. Muhammad Balyana Villa. Tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi kali ini Tahasus Islamic Competition yang sangat spesial ya, Mas Balia ya. Iya, karena ada banyak wajah baru nih Mas Ulum ya. Iya, ada banyak wajah baru. Banyak apa yang tadi dari semifinal itu sangat-sangat excited sekali saya melihatnya Mas Balia. Wah, ada yang pencet-pencetan tombol sampai naik turun terus nilainya Mas Balia. Apakah malam ini akan seperti itu? Ya kayaknya harusnya lebih bersemangat lagi ya kayaknya ya. Lebih bersemangat lagi Mas Balia. Iya, karena ini mode final harus bantai-bantai ya Mas Balia ya. Oke.
kalau begitu gak usah lama-lama Mas Balia ya. Langsung saja kita mulai Takhusus Islamic Competition Jilid 5. Oke, sebelum itu kita masih belum tahu ya siapa saja ini finalis-finalis yang masuk di final Takhusus Islamic Competition ini. Kira-kira siapa Mas Balia? Wah, ini misterius sekali ya. Wah, misterius sekali. Dari semifinal ini gak ketebak sama sekali orangnya yang mana. Iya Mas Balia. Yang kita kira bakal masuk final ternyata gugur. Wah, kita tidak menyangka finalnya ini orang-orang terbaik. Nah, gimana kalau kita langsung panggil aja ini Mas Balia ya? Langsung saja kita panggil. Kepada para finalis Takhusus Islamic Competition dipersilahkan untuk memasuki area. Untuk regu A. Untuk regu A kami panggil kelompok Hilmi. Hilmi sama siapa lagi Mas Balia? Hilmi, Fauzil, dan Friza. Silakan untuk menempati regu A. Regu B atas nama Azaim. Siapa aja Mas Balia? Ya, silakan masuk regu B atas nama yang dipimpin oleh Azaim tadi. Azaim. Ya, tepuk tangannya meriah dong. Tepuk tangannya. Kemudian untuk regu C, penonton diharap tenang. Regu C yang dipimpin oleh Mas Lafif. Silakan untuk Mas Lafif dan kelompoknya masuk ke tempat. Penonton diharap tenang. Penonton diharap tenang. Penonton diharap tenang. Penonton diharap tenang. Santai saja. Wah, Mas Balia, kelihatannya ini emang wajah-wajah yang sulit ditebak ya Mas Balia ya? Iya, ada Mas Hamid, ada Zaim. Itu tahun kemarin itu belum kelihatan potensinya ya. Belum kelihatan potensinya. Tapi untuk sekarang tidak disangka-sangka masuk sebagai finalis. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik. Tahan dulu teman-teman karena ada yang lebih spesial lagi dari yang tahun kemarin. Kenapa? Karena jurinya berbeda dari yang tahun kemarin. Ya, jurinya ini merupakan juri-juri yang terbaik dan berpengalaman. Tentunya sangat menarik untuk dilihat. Oke, jadi jurinya adalah Ustadz Yusuf bersama Ustadz Faiz. Jadi tepuk tangan yang meriah untuk kepada Dewan Juri. Oke, sudah ya. Gimana Mas Balia? Wah, ini menarik sekali nih ya. Menarik sekali ini. Dari julinya ini mengejutkan ya. Mengejutkan. Ya. Spesial tahun ini Mas. Spesial banget ya. Spesial banget. Iya. Gimana kalau kita langsung mulai saja Mas Balia? Iya. Baik, langsung. Kita mulai saja. Lomba Takhusus Islamic Competition Jilid 5. Baik. Untuk sistem penilaiannya kami beritahu dulu kepada para penonton. Jadi ada, tunggu sebentar, mohon tenang kepada penonton. Jadi di sini itu ada soal paket regu dan soal rebutan. Jadi untuk soal paket regu, nanti masing-masing regu memilih paket soal yang sudah ditampilkan di layar sana ya. Nah, ketika sudah memilih, menjawab beberapa soal paket regu. Kalau misalnya benar akan mendapatkan nilai 100, kalau misalnya dalam 10 detik regu tersebut tidak bisa dijawab, soal dilempar, maka regu lain bisa menjawab. Kalau benar 50, kalau salah min 50 untuk yang soal lemparan ya. Terus kemudian kalau misalnya belum ada kata-kata soal dilempar, maka regu yang memencet bel terlebih dahulu sebelum itu
akan dikurangi nilainya min 50 dan soalnya menjadi hangus. Jadi hati-hati ya. Oke, mungkin kita masih belum kenal ini Mas Balia ya? Ya, masih belum kenal. Ya. Pertama dari regu A dulu, perkenalan dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilmi Maulana dari Kamar Kudus 1. Nama saya Friza Abdul Alfasalam dari SB4. Nama saya Friza Abdul Alfasalam dari SB4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Hasan dari kamar SB2. Oke. Untuk regu B silakan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzadin Holili dari Kamar Kudus 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim Nasro dari Kamar Kudus 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raki Fairuz dari kamar SB4. Untuk regu C silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lafif Muhammad Al-Mafak, Kamar Derajat 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lasyar Salan dari Sunan Bonang 2. Perkenalkan, nama saya Hamid Abdullah dari Kudus 2. Penonton diharap tenang, penonton diharap tenang, penonton diharap tenang. Wah, sepertinya ada yang ngefans sama grup C Mas Balia. Iya, soalnya denger nih ya. Ada fanbase-nya Mas Hamid ya. Ya, saya harap regu C tidak mengecewakan, regu B dan regu A juga. Oke, langsung saja. Untuk regu A dipilih. Itu ada 3 paket soal, silakan dipilih paket soalnya. Mau milih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. nomor ya, sini. Nomor 2 Mas JJ. Nah, regu A akan mendapatkan soal paket regu nomor 3. Untuk belnya dipencet dulu, coba regu A. Belnya. Regu B, belnya. Tuh, belum dihidupin. Gimana ini panitia? Disiapkan dulu, disiapkan dulu. Regu A dipencet lagi. Regu A, regu B, regu C. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Untuk dewan juri dipersilakan membacakan soal paket regu nomor 3 untuk regu A. Halo. Untuk regu A. Pertanyaan pertama. Bagaimana bunyi nadhom yang menjelaskan tentang keharusan lafadz haisu dan id untuk dimudhafkan kepada jumlah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa alzamu idhafatan ilal jumal haisu wa id wa iyuna wan yuhtamal. Seratus. Penonton diharap tenang agar tidak mengganggu konsen para peserta. Iki wis apal alfiah kabeh. Keren. Jurine wis tahu apal. Perhatikan kalimat berikut, diperhatikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Coba jelaskan apa kedudukan lafadz ma la ya'nihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma di sini menjadi maf'ul bih dari ikmalul masdar tarkihi. Takwilannya min husni islamil mar'i ayat ruka ma la ya'nihi.
100. Pertanyaan ketiga. Bacakan i'lal nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana fa'u ifta'ala wawan aw ya'an aw tha'an kulibat fa'uhu ta'an li usrin nutqi biharfil laini as-sakini lima bainahuma min muqarabatil makhraji wa munafatil wasfi li anna harfal laini majhuratun wat ta'u mahmusatun nahu ittarasa wa nahu ittasala wa ittarasa wa ithagoro asluhum iutasala wa itasaro wa ithagoro. 100. Soal nomor 4. Pada lafat surutu ijza'il hajar, apa segot dari lafat ijza dan bacakan tasrifnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sigotnya di sini masdar, berasal dari fi'il madi ajza. Tasrifannya ajza yajzi ijza'an wa mujzan fa huwa mujzin wa dzaka mujzan ajzi la tujzi mujzan mujzan. 100. Peserta yang lain persiapan, regu B dan regu C. Ini kok benar semua ini. Persiapan. Soal nomor 5. Pada lafat mujibatul gusli sittatun ilajul hasyafati, apa segot dari lafat ilaj dan bacakan tasrifnya? Segot dari lafat ilaj. Sigotnya masdar, dari fi'il madi ailaja. Tasrifannya sigot dari fi'il madi aulaja. Tasrifannya aulaja yuliju ilajan wa mulajan fa wa mulijun wa dzaka mulajun aulij la tulij mulajun mulajun. 100. Yang keenam, macam-macam isim mausul mustarok ialah ada yang akil, ada juga yang goiru akil. Lalu apa yang menjadi panduan ketika menentukan apakah ia termasuk dalam kategori mufrad, tasniyah, atau jamak? Untuk menentukan apakah ia mufrad, tasniyah, atau jamak, yaitu bentuk aidnya. 100. Hah? Push. Yes. Ini soalnya tetap. Nomor 7 berikutnya. Oke. Soal berikutnya. Nomor itu Pak, Iwa. Iya, Pak. Oke, soal nomor 7. Sebutkan yang termasuk dalam kategori isim mubham dalam konteks musawwirat. Bismillahirrahmanirrahim. Isim istifham, isim syarat, ma ta'ajjubiyah, dan kam khabariyah. Tak mikir sih. 100. Weh. 100. Oke. Yes. Tak kayak 100. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Oke. Penonton diharap tenang. Ada wanita. Ada wanita ya? Ya ada.
laki-laki semua di sini. Ada wanita yang ingat tanggal keluar darah haid sebelumnya yaitu tanggal 3. Nah, bayangkan ya, ada wanita keluar darah haid sebelumnya yaitu tanggal 3. Tapi dia lupa berapa lama darah itu keluar. Sekarang dia mengeluarkan darah selama 25 hari berwarna merah saja. Pertanyaannya, bagaimana hukum darah tersebut dan uraikan secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini wanitanya yang termasuk yang ghairu mumayyizah, yang muqtadah dzakiratan waqtan la qadran, sehingga yang diyakini haid berhukum haid yakni tanggal 3, yang diyakini suci berhukum suci yakni tanggal 18 sampai 27. Kemudian yang hari kemungkinan haid dan kemungkinan suci menggunakan hukum hati-hati atau ihtiyat yakni tanggal 4 sampai 17. Iya. Lempar apa? Enggak. Jawabannya salah, Zong. Nah. Nol. Sampai bolu dok. Oh, iya wes, sudah. Salah, yang terakhir salah jawabannya. Oke, 0. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk regu A. Langsung saja ya ke regu B. Regu B, silahkan dipilih paket soal regu. Mau yang nomor berapa? Tinggal 2. Nomor 3. Nomor 3. Regu B akan mendapatkan soal paket regu nomor 1. Silakan untuk Dewan Juri membacakan soal. Pertanyaan pertama. Taukid adalah lafadz yang menguatkan arti dari muakkadnya. Ada taukid yang menggunakan lafadz-lafadz tertentu yang memang dipersiapkan sebagai taukid. Sebutkan lafadz-lafadz taukidnya dan bacakan nazom yang berkaitan dengan lafadz-lafadz taukid tersebut. Yaitu nafsun ainun kulun ajma'u. Nadamnya walau dhuhul masyhuru fi arba'u nafsun ainun summa kulun ajma'u. 100. Pertanyaan kedua. Perhatikan kalimat berikut. Ra'aitu Fatimata al-hasanatal akhlaqi taktubu hadhir risalata wal qaidatur rabi'atu minal qawaid al fiqhiyatil khams. Mengapa antara naat lafat al khams dengan man'utnya tidak berkesesuaian dari segi mudzakkar dan muannasnya? Al fiqhiyatil khamsi, al khamsi dan al fiqhiyah itu kenapa kok tidak sesuai dari segi mudzakkar dan muannasnya? Karena lafaz al-khamsi itu termasuk dalam kategori adat hisabi. Persyaratan adat hisabi itu harus bertentangan dari segi mudzakkar muannasnya. 100. Pertanyaan ketiga. Bacakan kaidah i'lal nomor 16. Idza kana fa'uf ta'ala sodan aw dadan aw ta'an aw da'an kulibatahu ta'an lina asrun nutqi biha ba'da hadhil hurfi wa innama tuklabu ta'u bi ta'i likur biha min ta'i marojan nahu istalahu wa ittaraba wa ittarada wa dhahara asluha istalaha wa ittaraba wa ittarada wa ittahara. 100.
Ada kesempatan nyusul ini. Pertanyaan ke berapa tadi? 4 ya. Pertanyaan keempat. Pada lafat al-wasi bacakan tasrif lugawi isim fa'il lafat wasin. Tasrif lugawi dari isim fa'il wasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasin wasiani wasuna wa usaun usan wa usatun wasiatun wasiatani wasiatun wa awasin. 100. Soal nomor 5, Ustadz Faiz, monggo. Soal berikutnya, soal nomor 5. Pada lafat al-baqi, pada lafat al-baqi bacakan tasrif lugawi isim fa'il lafat baqin. Bakin bakiani bakuna wa buqaun wa buqon wa buqatun bakiyatun bakiyatani bakiyatun wa bawakin. 100. Soal nomor 6. Pada lafat unsuri fi'il amr ini. Pada lafat unsuri fi'il amr, manakah fa'ilnya? Fa'ilnya berupa domir baris yang berupa ya muannats muthabah. Jawabannya 100. Soal berikutnya, ini wanita lagi. Florin ini ya. Wow, mak beda Florin ya. Aduh, sabar ya. Florin adalah wanita yang mempunyai kebiasaan atau adat haid selama 11 hari. Oke. Sekarang dia mengeluarkan darah selama 21 hari yang berwarna merah saja. Apa hukum darah yang dialami Florin? 11 harinya itu dihukumi darah haid karena mengikuti adat sebelumnya, sisanya itu disebut sebagai istihadah. Diulangi. 11 hari pertama itu disebut sebagai haid karena mengikuti adat haid sebelumnya, dan sisanya itu disebut sebagai darah istihadah. Jawabannya adalah 100. Satu lagi. Hah? Loh, 8 apa 7? Wes balu kan? Satu lagi ya? Satu lagi lho. Oh, belum. Iya. Wah, iki sudah ada sportif ini iki moderator iki. Bahaya iki. Ada bisikan-bisikan jahat iki. Lanjut, soal nomor terakhir. Sebutkan 3 tempat orang wajib mengqadha puasa dan wajib menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika orang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan bukan selainnya, dan orang yang tidak berniat pada malam hari untuk puasa fardu, dan orang sahur yang mengira masih malam akan tetapi sudah pagi. Diulangi. Orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan bukan selainnya orang yang tidak berniat pada malam hari untuk puasa fardu, dan orang sahur yang mengira masih malam akan tetapi sudah pagi. Iki terlalu iki. Iki pilih sebagian iki. 3. Kurang tepat kan? Iya, 50. Ya, jawabannya ada 1 yang kurang tepat sehingga dapat nilai 50. Mana ya? Sip.
Sudah ya? Oke, langsung saja ke regu C. Ini tinggal nomor 1. Langsung saja dibukakan. Regu C akan mendapatkan soal paket regu nomor 2. Monggo untuk Dewan Juri membuka soal paket regu nomor 2. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir regu berapa itu? C. Regu C. Tadi ada peluang gitu. Regu A itu -1, regu B minus separuh itu. Ada kesempatan nih untuk dapat nilai sempurna. Soal pertama, sebutkan nazom Asmaul Husna, Asmaul Khamsah bisa diirobi dengan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Abun akhun hamun wa huwa jaro kullun mudhafan mufradan mukabbaro. 100. Soal nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana bacaan, kedudukan i'rab serta tanda i'rab dari lafaz rabbana? Kedudukan i'rab serta tanda i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal dilempar. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rabbana dibaca nasab karena mansubatul asma yang munada. Ia menjadi munada dari huruf nida yang dibuang berupa huruf ya, dan tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. 100. 50. Oh, 50 katanya. 50. Karena soal lemparan. Soal nomor 3. Bacakan kaidah i'lal nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil wawu ba'da kasratin fismin aw fi'lin iblas ya'an. Nahwu Yang lain diem, yang lain diem. Ayo soal dilempar. Lempar, ayo. Regu B. Idza waqatil wawu wal ya'u ba'da kasratin fismin aw fi'lin ubdilat ya'an. Nahwu radiya wa ghazin asluhuma radiwa wa ghaziun. Salah. Berarti minus berapa? 100. Min 50. Min 50, kurang tepat. Ayo. Regu A. Mau jawab enggak? Sudah ini berarti. Enggak ada kesempatan yang regu A, enggak ada. Enggak ada. Oh ya wes. Monggo. Soal nomor 4. Pada lafadz qadil hajah bacakan tasrif lugawi isim fa'il dari lafadz qadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qadin qadiyani qaduna wa qudda'un wa quddun wa quddatun wa waqidatun waqidatani waqidatun wa qawadi. Salah. Dilempar. Regu A. Qadin qadiyani qaduna wa quddatun
Qadin qadiyani qaduna wa quddaun wa quddan wa qudatun qadiyatun qadiyatani qadiyatun wa qawadin. 50. Soal nomor 5 untuk regu C. Perhatikan soal berikut ini. Pada lafadz ita uzzaka, apa syigat dari lafadz itaun dan bacakan tasrifannya. Sikutnya masdar dari fi'il madi auta'a, tasrifannya auta'ayuti uita'an wa muta'an fa huwa muti'un wa dzaka muta'un auti la tuti muta'un. Diulangi. Sikutnya masdar, tasrifannya atayuti ita'an wa mu'tan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan ati la tuti mu'tan. Berubah ya? Iya. Enggak apa ya, berubah apa? Yes, 100. Oke, 100. Ya, ini ayat tasrifannya berubah tadi. Yang pertama itu auta'a. Ya toh. Auta'a ganti atayuti gitu. Jadi ngerti lek salah mau tak suruh mengulangi, ternyata dirubah. Ya wis. Oke, soal berikutnya. Nazoman alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Sopo sing nulis iku? Salah iki. Minus 100. Wah, iya ini. Panitia minus 100 ini. Panitia minus 100 ini. Kok iso lali alimin khairi khalqihi walitu kok iki piye iki? Wes. Oh iku ya. Lil ilmi khairu khalqihi walitu. Iki panitia kurang ya wes. Piye panitia? Merupakan Nazm Imriti bait ke-1. Ia merupakan karya dari seorang syekh yang bermadhab Syafi'i. Alif apa yang terdapat pada lafadz waffaqo serta jelaskan mengapa ditentukan sebagai alif tersebut. Namanya adalah alif isba. Alif isba merupakan alif yang berfungsi untuk menyamakan nadom, panjang nadom, akhir dari sebuah nadom. 100. Soal berikutnya. Lafadz wahidun, 1 isnani, 2 salah satun, 3 arbaatun. Ono lagune ngene ya. Kata Mas Agus itu. Jadi gitu katanya Mas Agus. Gus. Lalu tiba-tiba ia terfikirkan, loh, isnani ini bentuk mufradnya apa ya? Jika Anda berpapasan dengan Agus, piye soal lagi. Lalu Agus menanyakan perihal tersebut, apa yang akan Anda jawab? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz isnani di sini merupakan mulhaq bil musanna, bukan isim tasniyah. Mulhaq bil musanna adalah sesuatu yang diserupakan dengan isim musanna. 100. Oke. Iki ancen ya. Koncone Agus ya. Gus. Soal berikutnya kelas 1 ya, kelas 1. Terakhir. Bunur, wah kamu ono Florin gitu, ada wanita, ada Florin, ada Bunur ini. Iki yang jualan nasi di sebelah kayaknya ini. Bunur seorang wanita yang punya kebiasaan atau adat haid selama 5 hari. Ya. Bunur ini istrinya Pak Nur, seorang wanita yang punya kebiasaan atau adat haid selama 5 hari. Kemudian sekarang ia mengeluarkan darah selama 30 hari. Masya Allah. 15 hari darah kuat, 15 hari darah lemah. Jelaskan cara penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adat yang 5 hari itu dianggap haid, lalu 15 hari darah lemah dianggap darah istiadah.
Sedangkan 15 hari darah kuat itu dianggap siklus haid selanjutnya. Lempar. Di sini termasuk yang mumayyizah karena memenuhi persyaratan mumayyizah, yakni darah kuat tidak melebihi 15 hari, sehingga 15 hari darah kuat di awal dihukumi haid dan 15 hari darah lemah akhir itu dihukumi istihadah. Jawabannya adalah 50 untuk Bu Nur. Sudah. Iya, anaknya Bu Nur paling. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing regu. Oke. Sebelum itu kita bacakan dulu perolehan poin dari masing-masing grup. Ada yang tidak sempurna, ada yang hampir sempurna, dan ada yang kurang. Coba Mas Balya dibacakan dong. Coba regu A itu mendapatkan berapa poin? Oh, poinnya yang regu A mendapatkan poin 850. Kemudian untuk regu B mendapatkan poin 700. Untuk regu C mendapatkan poin 400. Ini selisih agak jauh ini poin-poinnya. Tapi tenang saja, bentar lagi ada sesi rebutan di mana Anda yang mendapatkan nilai lebih bisa jatuh langsung kalah. Jadi di sesi rebutan ini saya sebutkan terlebih dahulu, ketika benar mendapatkan 100, salah atau kurang tepat mendapatkan min 100. Soal tidak bisa diulang, dan saat juri belum selesai membacakan soal, para regu boleh untuk memencet bel terlebih dahulu kalau sudah tahu jawabannya. Tapi ingat konsekuensinya. Oke, sebelum itu kita coba dulu belnya satu-satu. Oke, regu A belnya, regu B, regu C. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Monggo untuk Dewan Juri membacakan soal rebutan. Hati-hati, ini sesi yang menegangkan, jadi taruh di atas bel, siap-siap, jangan jawabannya. Soal rebutan final yang pertama. Perhatikan, soalnya adalah sebutkan saudara dari zona. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Zanantu, khiltu, hasibtu, jamtu, raitu, wajatu, alimtu, ja'altu, ittakhadtu. 100. Soal berikutnya. Perhatikan, hati-hati. Soalnya adalah apa kekhususan yang dimiliki? Kekhususan yang dimiliki oleh kana itu ada 3. Yang pertama, kana dengan lafadz fi'il madi memungkinkan bersatu sebagai kana zaidah yang berada di tengah-tengah yang memisah sebuah keniscayaan, maksudnya berada di tengah mubtada dan khobar, fi'il dan fa'il dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kekhususan yang kana yang kedua yaitu kana dan khobarnya memungkinkan, kana dan isimnya memungkinkan dibuang dan yang tersisa hanyalah khobarnya saja. Kasus ini banyak terjadi ketika kana jatuh setelah lau atau in. Yang ketiga yaitu fi'il mudhari' kana yang dijazmkan dengan itu memungkinkan wawu dan sekaligus nunnya untuk dibuang, sehingga yang tersisanya fi'ilnya saja. Kalau sisa fi'ilnya macamnya B, bacanya gimana? Lam yaku. Contohnya lam yakunu menjadi lam yaku. Saman kok tahu kalau ini kana? Soalnya padahal bukan kana loh ini. Ayo. Saya tadi apa kekhususan yang dimiliki? Saman kok tahu kana dari mana? Karena soalnya cuma ada satu, Ustaz. Soalnya cuma satu. Jawabannya 100. Iya, karena soalnya untuk bocoran konti sampean. Wah, bahaya ini. Ada ordal kayaknya ini. Ada orang dalam kayaknya. Dan. Soal selanjutnya. Wis. Ya berarti pinter, durung mari wis dijawab sih.
Soal berikutnya adalah bagaimana konsep lafat qablu dan ba'du. Regu A. Ba'du dan qablu adalah lafat yang harus selalu dimudafkan. Ketika ia dimudafkan maka berstatus mu'rab, dan ketika in kita anil itafa maka mabniun ala dhammi. Jawabannya adalah 100. Iya. Jawabannya ini. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4. Soal rebutan final. Perhatikan soal berikut ini. Bacakan tasrifan fi'il amar dari lafat yaro. Regu A. Fi'il amar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Liyaro liyaroyani liyarowna litaro liyaroyani liyarowna litaroyani litarowna roroyaro. Diulangi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaroyani liyarawna litaroyani litarawna roroyani rawna royani ron. Salah. Oke, jawabannya adalah error. Wah, salah. Min 100. Ya, min 100. Oke. Soal rebutan berikutnya. Oke, siapkan tangan di atas bel. Soal berikutnya. Mari gantian Pak ya, nomor 6 Pak ya. Ganti sama nomor ini. Soal berikutnya pada lafat waqina adzabannar. Bacaan tasrif fi'il mudhari'. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il amarki itu fi'il mudhari'nya yaqot. Untuk fi'il matinya waqo yaqi wiqayatan wa maukon wa wakin wa daka maukon ki lataki maukon mikon. Jawabannya tasrif fi'il mudhari', Bang. Tasrif fi'il mudhari', bukan istilah ini. Tasrif fi'il mudhari' memang yang dikendai saya coba jawabannya. Saya tak terus. Ini multi tafsir ini. Saya debat antar ini. Saya. Ya. Karena di sini soalnya adalah tasrif fi'il mudhari'nya, berarti min 100. Ya saya Pak, monggo Pak. Ganti jangan Pak. Penonton diharap tenang agar tidak mengganggu konsen para peserta. Diperhatikan soalnya. Ini kadang yang bikin soal juga error ini kayak. Diperhatikan. Akhirnya jurine melok cerdas cermat pisan nih. Soal nomor berapa? 6. Haidar seorang santri al-ummahat. Duh jenenge Haidar. Haidaroh iki mestine iki. Menargetkan untuk memperoleh juara 1 lomba kitab Alfiyah Ibnu Malik. Seperti santri biasanya, Haidar akan membaca biografi dari pengarang kitab yang akan dihafalkan. Lafat iki error pisan iki. Lafat mustahab
nyambungnya tuh konti terus ya. Lafat mustahab terkena kaidah iklal. Regu A. Mustahabun itu terkena kaidah nomor 10. Bacaannya idza jatama'a fi kalimati harfanin min jinsin wahidin aw mutaqariban fil mahraji yudgamul awwalu fi sani ba'da ja'lil mutaqaribaini mislasani lisqalil mukarrari nahu madda wa mudda wa ittasala asluma madada wa umdud wa iutasala. 100. Iya. Soalnya ini menggocek-gocek. Deskripsinya membaca biografi, ternyata pertanyaannya mustahab. Aduh. Soal nomor 7. Iqbal merupakan santri Al-Bidayah yang sedang menyelami ilmu haid. Dalam pembahasan haid terdapat persyaratan suatu darah dihukumi darah haid. Terkena kaedah keberapakah iddasaro dan batal? Regu A. Iddasaro terkena kaidah nomor 17, yaitu idza kana fa'u ifta'ala dalan au zalan au zayan kulibat ta'hu dalan li usrin nutqi bitta'i ba'da hadhihi hurufi wa innama tuklabu at-ta'u bid-dali li qurbiha min at-ta'i makhrajan nahu iddara'a wa idzakara wa izdajara asluhum iddara'a wa idzakara wa iztajara. Keliru. Dilempar enggak ini? Min 100 enggak dilempar enggak? Oh, min 100. Oh, haternya akeh pisan nih. Soal nomor 8. Lunox. Lunox. Mengeluarkan darah warna-warni. Oke. Kudune duduk lunok ya, Luna Maya. Mengeluarkan darah warna-warni, nano-nano. Selama 25 hari. 5 hari darah hitam, 10 hari darah coklat, dan 10 hari darah kuning. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini termasuk wanita yang mumayyizah karena memenuhi persyaratan, yaitu darah kuat tidak melebihi 15 hari, sehingga darah hitam dan coklat itu dihukumi kuat semuanya. Yang berjumlah 15 hari itu berhukum haid, dan sisanya 10 hari darah kuning itu berhukum istihadah. Minus 100. Soal nomor 9. Ayo yang lain. Jika kita ingin memanggil seseorang, Regu B. Yaitu huruf nida ya ayah haya ayah nadomnya wana dimantadu bi au bi ayah au hamzatin aw ayah istahaya. Nadomnya ya apa nadomnya? Wana dimantadu bi au bi ayah au hamzatin aw ayah istahaya. Sik, tak delok sik. Iki piye iki? Kudu ndi panitian? Kudu padha karo iki apa ora? Kudu nadem mimriti apa ora? Ndak kudu iki berarti. Ya wis 100. 100. Soal nomor 10. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya serta diberi tugas-tugas tertentu. Berbeda dengan manusia, malaikat sama sekali tidak memiliki nafsu. Orang tua juga tidak pernah tidur. Bacakan nadom Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. 100.
Soal nomor 11. Anwaul i'rab terbagi menjadi 3, yaitu lafzi, takdiri, dan mahalli. I'rab takdiri terdapat pada isim mangkus. Bergua. Isim mankus ketika rofa dan nasabnya, ketika rofa dan jarnya itu takdiri, dan ketika nasabnya itu lafdi. Minus 100 karena yang ditanyakan nadomnya, bukan penjelasannya. Ini bodoh boleh. Piro iki mau? Soal nomor 12. Kitab ini adalah salah satu kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Al-Bidayah yang membahas tentang ilmu tafsir Al-Qur'an, dan nama kitab ini adalah Kitab Tafsir Jalalain. Siapakah pengarang kitab? Bergua. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarangnya yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti. Minus 100 karena yang ditanyakan adalah pengarang kitab tafsir Ayatul Ahkam. Deskripsinya tafsir Jalalain. Iki regu B karo C iki menang tanpa perlawanan iki. Dek ngenteni ya kuliahnya dikurangi ya. Soal nomor 13. Kitab ini adalah kitab nahwu yang membahas tentang lafadz yang muskilat dalam ilmu nahwu, dan nama kitab ini adalah Kitab Mu'jam Mufassal. Ayo ndak. Wedi kegocek mana iki. Siapakah pengarang kitab Jami'ud Durus? Regu C. Regu C. Ayo mending jawab daripada menang minus. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Emil Badi Yakub. Minus 100. Soal nomor 14. Menyisakan 2 soal lagi. Ada berapakah iftar yang mewajibkan? Regu C. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Minus kelamaan jurine sampai ngantuk iki. Soal terakhir. Harap tenang penonton, harap tenang. Soal nomor 15, soal kamus. Ya. Soal kamus. Nah. Iku golek maknane ngono lho, cari maknanya ngono ya. Oh, makna sama halamannya. Oke.
artinya apa, dari fi'il madhi apa, halaman berapa, ngono ya. Oke. Soal dari kamus, tolong carikan lafadz halaman fi'il madhi dari lafadz al-fadhu. Al-fadh pakai dot. Fadhu. Wah. Jangan menekan. Lho. Regu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Digulai karo mlaku. Halamannya 1061. Artinya Longgar. Fatfadho longgar. fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya fatfadho. Iso nasrif sampean? Bisa nasrif, coba nasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Fatfadho yufatfidu fatfadotan wa fitfadon wa mufatfadon fahuwa mufatfidun wa daka mufatfadun fatfid la tufatfid mufatfadun mufatfadun. Yes. Jawabannya adalah betul 100. Oke. Soal berikutnya. Baik, jan tulisannya panitia apik tenan iki. Mocone wangel. Nggak perlu nasrif ya. Carikan arti halaman pada kamus untuk lafadz ar-ruhlanu pakai hak. Ar-ruhlanu. Regu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mencet dhisik ya apa ya. Mikir carry. Diharap tenang untuk para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya 482. Cilik. Arek cilik iki masalah iki cilik. Halamannya halaman 82 artinya tujuan perjalanan. Salah. Amin 100. Sekian. Lanjut. Aduh. Sing golek durung ketemu, Pak. Ya toh. Sing golek durung ketemu nyencet sih. Oh, ya ancene ya. Tugas bagi tugas. Soal berikutnya. Carikan arti dan halaman kamus dengan lafadz dada. Pencetan. Pencet dulu ayo. Regu ah. Itu. Tenang, tenang. Halamannya ada pada halaman 90. Salah. 95. Salah. Halamannya ada pada halaman 95. Salah. Kok ora percaya. Ayo minus 200 habis ini. Jawabannya adalah salah. Min 100. Jadi koyoke nganu menang poin itu, menang poin akhirnya dientekno piro aman wis. Yang lain masih di bawah saya gitu aman. Poinnya akeh. Kalah bolak-balik aman. Tapi hati-hati mono-mono entek bareng ini. Ono jumlah itu, ono jumlah, gak ono. Oh, waya jumlah jangan ditampilkan dulu waya itu, tapi tidak apa-apa. Oke, soal kamus yang terakhir kira entek wis. Entek wis terakhir dong. Terakhir. Yuk. Terakhir. Carikan arti dan halaman pada lafadz khonkhona. Ayo pencetan. Ayo pencetan. Regu ah. Dipencetenan. Oh, ancen. Serah golek mencet.
Iki sapa iki cilik? Halamannya ada pada halaman 367. Pira-pira? 367 khoma. Artinya sengau. Salah. Se. Iki piye iki? Iki artine bener gitu. Piye iki? Artine bener. Halamannya salah. Piye iki? Anu di sini 367 Ustaz. 367. 67. Ya, itu ada lafadz yang sama, lafadz yang beda tapi maknanya sama. Tapi yang dimaksud dalam soal ini lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Sehingga akan terjadi makna yang sama, halaman yang berbeda. Oke ya. Dalam situasi seperti ini tetap dinyatakan salah. Oke, min 100. Ya, yang tak suruh nyari itu khon-khona. Memang mana podo khon-khona karo khom-khoma. Iya, itu khom-khoma karo khon-khona podo mana nih, Pak? Tapi lafadznya salah. Lafadznya salah, halamannya salah. Bin 100. Oke ya. Sip. Selesai belum? Wes. Ya. Tepuk tangannya dulu para penonton. Tepuk tangan doa yang peserta. Wah. Sepertinya kita sudah menemukan pemenangnya ya Mas Ulum ya. Wah, gak tahu Mas Balia. Ini masih belum ngelihat nilainya Mas Balia. Coba kita turunin dulu ini. Monggo diturunin nilainya. Kira-kira siapa ini yang menang Mas Balia? Oke, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Harap tenang para penonton. Diharap tenang. Baik, kita bisa mengambil kesimpulan dari para juaranya ya. Sabar. Regu A mendapatkan poin 450. Untuk Regu B mendapatkan poin 800. Regu C mendapatkan poin 300. Jadi yang juara 1 adalah Regu B, juara 2-nya Regu A, dan juara 3 adalah Regu C. Tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing peserta. Tidak disangka-sangka Mas Balia ya. Padahal tadi Regu A itu bisa dibilang memimpin banget ya. Gara-gara excited sendiri ya bisa dibilang ya. Terlalu bersemangat ini yang temannya Mas Hilmi ini ya. Senjata makan tuan ya Mas Hilmi. Oleh karena itu harus berhati-hati. Seperti yang saya katakan di soal rebutan, yang paling banyak poinnya bisa jatuh atau kalah dengan sendirinya. Tapi tetap semangat, kalian sudah mendapatkan juaranya kok. Tepuk tangan lagi yang meriah untuk masing-masing regu. Baik, untuk para regu diharapkan meninggalkan tempatnya, tapi jangan keluar dari forum karena sebentar lagi akan ada pembagian hadiahnya. Oke, untuk berikutnya kami dari moderator ya, saya Mas Ulum, saya Mas Balia, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Sekian, kami alihkan ke MC. Monggo, untuk para regu silakan keluar dulu. Saya serahkan kembali kepada MC. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya,
yakni pembagian hadiah pemenang Tahsus Islamic Competition 2025. Kepada yang bertugas kami persilakan. Juara 3 Tahsus Islamic Competition diraih oleh Regu C atas nama Lafif, Alan, dan Hamid. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Ustadz Faiz dimohon untuk memberikan hadiah. Silahkan Regu C. Baik, untuk Regu C bisa juara 2 Tahsus Islamic Competition 2025 diraih oleh Regu A yang beranggotakan Hilmi, Fauzil, dan Friza. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Ustadz Yusuf dimonggo untuk memberikan hadiah.
Dan yang kita tunggu-tunggu, juara 1 Tahasus Islamic Competition 2025 diraih oleh regu B yang beranggotaan Zaim, Izad, dan Raki. Regu B dipersilakan untuk maju ke depan. Pembagian hadiah akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Abdul Haris FAQ. Kepada beliau kami persilakan. Kepada juara 2 dan 3 dipersilakan untuk maju ke depan untuk foto bersama. Demikian juga Dewan Juri dimohon untuk maju ke depan. Dipersilakan untuk juara 3 dan juara 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para ustadz, para pengurus, para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka lomba apa ini? Takhasus Islamic competition ya. Dan tadi sudah diketahui pemenangnya dan selamat kepada para pemenang. Ini diikuti oleh berapa klub atau berapa grup? 23. Ya, yang paling penting adalah semua peserta adalah pemenang. Karena dengan menjadi peserta pasti pada akhirnya belajar. Belajar itu yang penting. Bukan menjadi pemenang yang penting. Ya. Belajar itu jangan sampai berhenti pokoknya. Kalau seandainya kita sudah berhenti belajar, itu yang agak membahayakan, ya. Jadi selalu saya tegaskan, berkali-kali saya tegaskan bahwa yang dijamin pasti sukses oleh Allah itu adalah orang yang berilmu. Yang dijamin akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang berilmu. Jadi sampean kalau seandainya sedang senang berilmu atau belajar serius macam-macam, ya, maka bisa jadi panjenengan memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang sukses. Gak enak menjadi orang tidak sukses, itu tidak enak. Selalu saya tegaskan, sukses itu bukan kebetulan. Sukses itu keniscayaan. Ya, sukses niku mboten tepak-tepakan. Sukses itu harus direncanakan, diperjuangkan, dan bahkan kadang ditirakati. Itu sukses itu begitu. Oleh sebab itu teman-teman yang sudah mampu, sudah kuat, sudah mulai harus, ya, apa itu mungkin puasa, opo istiqomah maca Quran, opo istiqomah sholawatan, itu harus. Ya, yang paling penting itu adalah belajar. Ya, yang paling penting itu adalah totalitas, total. Yang paling penting itu. Jadi kalau seandainya kita sudah belajar serius sekali, total sekali, maka kemungkinan kita dapat. Jadi al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepada kita. Ilmu itu tidak mau ikut kita kalau kita tidak memberikan totalitas kita kepada ilmu. Ya. Jadi sampean harus siap-siap. Saya nggak ngerti sampean akan jadi apa. Belajar kitab itu tidak harus kemudian menjadi ustadz nantinya. Untuk diri pribadi kita itu penting. Kalau kita membaca Al-Quran, tahu i'rabnya, tahu artinya, itu akan menjadikan kita lebih mantap pada akhirnya. Apalagi kemudian kita bergelut di dunia akademis dalam bidang keagamaan. Ya. Sekarang penting sampean jadi macam-macam itu penting. Oke? Karena Indonesia itu jadi butuh orang baik. Kalau seandainya besok jadi apa-apa sampean, jadilah orang baik. Kudu ngerti halal, kudu ngerti haram. Ini tidak boleh saya lakukan, ini boleh saya lakukan. Jadi pesan saya yang paling serius itu, dimanapun tempat kita nanti kita akan berada, dimanapun itu, pastikan kita itu adalah menjadi orang baik.
pastikan kita itu adalah menjadi orang baik. Kita sekarang itu tolah-toleh, banyak kasus. Ya, intinya satu. Sekarang orang baik menjadi semakin langka. Jadilah orang baik. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa ya. Sudah doa apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya Mau'idatul Hasanah barusan, berakhir pula acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi fasilitas maupun yang lain. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.